Tentu saja, Murong Yu tidak mengenal anak-anak muda di Akademi Hong Huang. Saat ini, dia sedang menunggu kabar dari Qin Xiaowei di kamar tempat pemilik penginapan itu menempatkannya. Namun, pihak lain adalah organisasi pembunuh, dan tidak mungkin menemukan terlalu banyak berita dalam waktu singkat. Saat ini, Akademi Hong Huang juga secara resmi mulai menerima siswa. Ada lapangan besar di depan pintu masuk Akademi Hong Huang, dan tidak ada masalah dalam mengintegrasikan ratusan juta orang. Namun hari ini, lapangan ini penuh sesak dengan orang-orang. Melihatnya, itu penuh dengan kepala. Murong Yu dan Qin Xiaowei juga ada di antara kerumunan. Melihat begitu banyak orang, Murong Yu tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Melihat ekspresi Murong Yu, Qin Xiaowei tidak bisa menahan senyum. Ini baru hari pertama, dan akan ada lebih banyak orang dalam 10 hari ke depan. Namun, ujiannya akan cepat, selama kamu memiliki kekuatan yang cukup dan dalam batas usia, kamu dapat dengan cepat lulus ujian pertama. Alam bisa dilihat sekilas, tapi bagaimana kau bisa tahu usianya? Murong Yu tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh. Selama mereka menjadi alam kultivasi, penampilan mereka tidak akan menurun. Tentu saja, mereka secara alami akan menua secara bertahap saat mereka mendekati batas. Namun selama mereka adalah orang normal, mereka akan mempertahankan penampilan normal mereka yang biasa. Seperti Murong Yu dan Qin Xiaowei, keduanya tampak seperti berusia 50-an atau 60-an. Mungkin kedua orang itu merasa sangat muda bagi orang lain, tetapi seberapa mudakah mereka? Jika mereka tidak mengatakannya, siapa yang mungkin tahu? Tubuh atau tulang seseorang dapat diubah, tetapi satu-satunya hal yang tidak dapat diubah adalah jiwa. Sudah berapa tahun Anda hidup, Anda dapat mengetahui usia jiwa Anda dengan artefak khusus. Masih ada artefak semacam ini. Murong Yu menjadi tertarik, ini adalah pertama kalinya dia mendengar artefak semacam ini. Tidak biasa, artefak semacam ini dirancang khusus untuk menguji kemudaan jiwa. Tidak berguna dalam aspek lain. Suara menghina Hetu terdengar. Inilah alam surgawi ada di sana, alam surgawi. Suara gemuruh keras terdengar dari gerbang Akademi Hong Huang. Kemudian, terdengar suara loncatan di alun-alun, dan orang-orang dari alam yang berbeda berdiri dalam antrean yang berbeda. Namun, alun-alun itu masih ramai, terutama sisi Murong Yu yang merupakan tim terpanjang. Melihat ke masa lalu, semakin tinggi kekuatannya, semakin pendek timnya. Di sisi lain alam mulia surgawi, tidak banyak orang sama sekali, dan ada celah besar dengan tim di alam cuaca. Namun, meskipun timnya sangat panjang, kecepatan gerakan tim tidak lambat. Karena Murong Yu jelas melihat 6 topeng besar dengan sinar cahaya yang berbeda muncul di depan tim. Topeng-topeng ini berukuran sekitar 100 mil. Berapa banyak orang yang dapat ditutupi oleh topeng berukuran 100 li? Murong Yu secara spesifik tidak tahu, tetapi sama sekali tidak ada masalah berdiri dengan jutaan orang. Topeng itu seharusnya adalah cahaya dari artefak yang menguji usia jiwa. Begitu seseorang masuk ke dalam topeng, Murong Yu melihat sinar cahaya jatuh, menenggelamkan semua orang. Kemudian, di antara orang-orang yang ditutupi oleh perisai cahaya, beberapa dari mereka berjalan menuju gerbang perguruan tinggi prasejarah di belakang perisai cahaya dengan gembira. Beberapa orang berjalan menjauh dari samping dengan wajah kelabu dan meninggalkan alun-alun. Jelas, orang-orang ini lulus ujian. Selain itu, ada banyak orang seperti itu di antara kerumunan. Adapun mereka yang memasuki Akademi Primordial, mereka takut akan lulus ujian pertama. Xiao Wei, apakah sulit untuk menembus cuaca di era 50.000? Melihat bahwa 1 dari 10.000 orang mungkin tidak dapat lulus ujian usia, Murong Yu menusuk Qin Xiaowei di sebelahnya dan bertanya dengan aneh. Tao. Sebelum suara Murong Yu jatuh, mata banyak orang di sekitarnya langsung tertuju padanya, dan sebagian besar dari mereka marah. Di antara orang-orang ini, sebagian besar dari mereka tidak berhasil menembus cuaca dalam 50.000 tahun. Alasan mengapa saya datang untuk berpartisipasi dalam ujian tidak lebih dari untuk melihat apakah saya dapat lulus ujian. Dalam sejarah, memang ada orang yang telah melewati kesalahan. Oleh karena itu, para talenta ini tidak akan menyerah. Tentu saja, untuk orang-orang ini, Akademi Hong Huang tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bagaimanapun, ada senjata ajaib di sana,
dan tidak perlu membuang banyak waktu mereka. Kamu benar-benar tidak sakit punggung saat berdiri dan berbicara. Apakah kamu pikir kalian semua seperti kamu, dan kamu dapat menerobos dari Dewa Semu ke keadaan iklim dalam waktu kurang dari 100.000 tahun? Qin Xiaowei menggertakkan giginya sedikit di akhir. Dibandingkan dengan Murong Yu, bakatnya telah dibuang puluhan blok. Dibandingkan dengannya, itu murni mencari pukulan. 100.000 tahun, orang-orang di sekitar terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu membuat kesalahan? Bukan 100.000 tahun, tetapi 100.000 tahun. Haha, rata-rata orang di sekitar tertawa, dan tidak ada yang menganggap serius kata-kata Qin Xiaowei. Bahkan Murong Yu berseru, saya telah berkultivasi ke kondisi ini dalam waktu kurang dari 100.000 tahun. Kengerian juga akan mengundang ejekan dari banyak orang. Sungguh mengerikan untuk beralih dari Dewa Semu ke Tianhou dalam 100.000 tahun, tak seorang pun akan mempercayainya meskipun itu benar. Auzu.com, bajingan-bajingan ini. Qin Xiaowei mencibir ketika semua orang tertawa. Tidak repot-repot untuk jujur kepada mereka. Berapa tahun yang kalian butuhkan untuk menerobos ke alam cuaca? Tanya Murong Yu lagi. Ahem, wajah tua Qin Xiaowei memerah, jauh lebih buruk darimu. Namun, aku benar-benar memenuhi syarat. Kalau tidak, aku tidak akan bergaul denganmu. Kematian Qin Xiaowei tidak akan membuat Murong Yu tahu betapa malunya bersikap seperti itu. Ekspresi Murong Yu tiba-tiba menjadi serius. Xiaowei, hadapi usiamu, jangan merasa rendah diri karena usiamu. Qin Xiaowei tidak bisa berkata-kata, dan segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan bahkan menutup telinganya dengan kuat, dan dia tidak repot-repot mendengarkan kata-kata Murong Yu. Murong Yu tersenyum, dia hanya ingin bermain dengan Qin Xiaowei. Tim bergerak sangat cepat, dan dalam waktu setengah hari, Murong Yu, yang awalnya berada di belakang tim, datang ke depan tim. Dan di belakangnya ada naga panjang lainnya. Menurut Qin Xiaowei, naga panjang itu akan bertahan selama 10 hari. Jika Anda tidak muncul di alun-alun dalam waktu 10 hari, maka Anda akan malu. Apapun alasan Anda telah kehilangan kesempatan ini. Ingin bergabung dengan Akademi Hong Huang. Sejuta tahun kemudian, Murong Yu dan Qin Xiao melangkah ke dalam topeng dengan langkah besar. Melangkah ke dalam topeng, seberkas cahaya melesat turun, menenggelamkan Murong Yu. Kemudian, Murong Yu melihat cahaya-cahaya ini bergegas menuju ruang jiwanya dengan cepat. Jangan melawan. Pada saat ini, suara dingin terdengar dari dalam topeng. Murong Yu tahu mengapa orang-orang yang mengendalikan senjata ajaib akan berganti kelompok sesekali. Bahkan jika mereka tidak membutuhkan senjata ajaib, posisi kekuatan mereka, tetapi sekelompok orang yang belum datang begitu marah sehingga bahkan Tianzun tidak tahan. Jiwa adalah tempat yang paling penting dan rentan bagi seseorang. Murong Yu tidak akan pernah membiarkan hal lain memasuki ruang jiwanya. Namun, jika Anda ingin memasuki Akademi Primordial, Anda harus lulus ujian. Dengan sebuah pikiran, Qian Kun Yin Yang Ding telah muncul di ruang jiwa. Pada saat yang sama, dia melepaskan ruang jiwa, membiarkan cahaya masuk. Setelah sinar cahaya masuk, mereka bergegas menuju jiwa seperti aliran deras yang mengepul. Jika bukan karena tidak merasakan aura pembunuh, Murong Yu takut bahwa dia telah mengendalikan api Yin dan Yang dan membakar sinar cahaya. Setelah cahaya membanjiri jiwa Murong Yu selama beberapa napas, dia dengan cepat mundur. Lulus ujian, kelas dapat memasuki akademi, mematuhi pengaturan, dan tidak dapat terburu-buru masuk. Setelah cahaya keluar, sebuah suara terngiang di benaknya. Murong Yu menoleh dan melirik Qin Xiaowei, orang ini memandang dengan sombong, jelas telah lulus uji. Jadi, keduanya berjalan menuju perguruan tinggi prasejarah. Dan sekelompok orang yang menertawakan Murong Yu sebelumnya, tidak ada satupun yang lulus ujian. Ini pertama kalinya aku memasuki Akademi Primordial. Qin Xiaowei sangat bersemangat saat dia melihat gerbang Akademi Primordial yang besar dan megah. Murong Yu tenang, dia tidak tahu mengapa Qin Xiaowei begitu bersemangat. Bukankah itu kekuatan nomor 1 di benua prasejarah? Perlu begitu bersemangat. Boom! Ketika silikon monokristalin Murong Yu melangkah ke gerbang Akademi Primordial, aura misterius menyapu wajahnya dan langsung menyelimutinya. Tubuh Murong Yu bergetar tajam. Napas seorang suci. Pada saat ini,
Suara Hetu tiba-tiba terdengar di telinga Murongyu. Tetapi Murongyu mendengar penghinaan dalam suaranya. Murongyu dengan cepat kembali ke aslinya. Faktanya, aura itu sangat lemah sehingga orang biasa bahkan tidak akan merasakannya. Hanya saja Murongyu terlalu sensitif. Ini adalah napas orang suci. Apakah ada orang suci di akademi? Di mana ada orang suci? Napas ini hanya terkontaminasi dengan napas orang suci. Jika orang suci benar-benar berdiri di sini, seluruh benua purba tidak akan mampu menahannya dan runtuh jika mereka benar-benar berdiri di sini. Hetu berkata dengan jijik, pada akhirnya, dia menambahkan kalimat, lagi pula, dewa-dewa dari napas ini adalah orang suci tingkat rendah itu. Murongyu memutar matanya, dan di mata Hetu, orang suci tingkat rendah itu adalah seekor semut. Tetapi di antara orang-orang seperti Murongyu, mereka semua adalah makhluk yang tak terkalahkan di atas mereka. Keberadaan yang tak terkalahkan di atas segalanya. Ujian akan berlangsung selama 10 hari, dan akan ada berbagai ujian setelah 10 hari. Kalian akan ikut denganku terlebih dahulu dan mengatur akomodasi sementara untuk kalian. Dua talenta Murongyu berjalan mendekat, dan seorang pemuda berjalan ke arah mereka dengan wajah muram. Kata, melihat wajah mati pemuda itu, suasana hati Qin Xiaowei yang baik hancur. Jika bukan karena Akademi Primordial, dia pasti akan mengalahkan orang ini. Tentu saja, premisnya adalah dia bisa mengalahkan lawan tetapi merupakan orang kuat di ranah penguasa surgawi. Selain itu, dia adalah mahasiswa Akademi Honghuang, yang tidak sebanding dengan Tianjun biasa. 10 hari telah berlalu, dan jumlah orang yang lulus ujian pertama saja sudah melebihi puluhan miliar di tingkat cuaca. Tentu saja, ada lebih banyak orang yang tidak lulus, dan setelah itu, rasio lulus dan gagal telah mencapai 1:1 juta, atau bahkan 10:10 juta. Dapat dibayangkan berapa banyak orang yang datang untuk bergabung dengan Akademi Primordial. Hanya Gram, kebanyakan orang tidak dapat lulus ujian usia. Selain itu, bahkan jika mereka lulus ujian tingkat pertama, masih ada beberapa tingkat lagi di belakang. Pada akhirnya, Honghuang Colege hanya mendaftarkan 100 juta orang. Ada total 100 juta orang dari alam cuaca ke alam Tianjun, dan tidak lebih dari 1. Oleh karena itu, bahkan jika orang-orang ini telah lulus ujian pertama, hanya sedikit orang yang bersemangat. Sebaliknya, wajah mereka menjadi lebih serius. Mereka semua tahu bahwa hanya setelah benar-benar menjadi siswa Akademi Honghuang mereka layak mendapatkan kegembiraan. Jika tidak begitu mereka tersapu keluar, itu akan menjadi tragedi total. Sebelumnya, perguruan tinggi hanya merekrut 100 juta murid dalam sejuta tahun. Kecuali bakat, mereka yang lebih menonjol di bidang lain akan dipilih. Perguruan tinggi primordial kita tidak hanya menginginkan bakat, tetapi juga bakat luar biasa dalam semua aspek. Jadi, ambillah level berikutnya untuk mempertimbangkan efektivitas tempur. Puluhan miliar orang berdiri di sebuah alun-alun di dalam perguruan tinggi Honghuang, mendengarkan beberapa guru dari perguruan tinggi Honghuang meraung keras di panggung tinggi. Cuacanya 70 juta, Raja Surgawi 20 juta, dan Raja Surgawi 10 juta. 5 juta di tingkat Kaisar, dan kemudian Dewa Primordial hanya merekrut 3 juta, dan kekuatan alam surgawi hanya membutuhkan 2 juta. Semakin rendah kekuatannya, semakin banyak murid yang akan direkrut. Karena orang yang tidak kuat lebih mudah dilatih. Misalnya, beberapa orang di alam surgawi juga direkrut. Namun, tidak banyak orang yang direkrut. Teknik kultivasi orang-orang ini sangat mendarah daging, dan, mereka juga sangat mendarah daging, dan sulit untuk diubah. Adapun tingkat Tianhou dan Tianjun, mereka belum membentuk mereka sendiri. Mereka lebih mudah untuk berkultivasi dalam semua aspek, dan lebih mudah menerima pengetahuan dan bimbingan dari bidang lain. Wow, mendengar apa yang dikatakan para guru dari Akademi Honghuang, semua orang di alun-alun mulai membuat keributan. Beberapa orang tampak bersemangat, jelas merasa bahwa kekuatan tempur mereka sangat luar biasa, dan mereka pasti dapat lulus ujian. Beberapa orang memiliki wajah pucat pasi, jelas tidak percaya diri dengan kekuatan tempur mereka sendiri. Bahkan jika itu sama dengan alam cuaca, ada kesenjangan besar antara kekuatan tempur setiap orang. Sama seperti Murongyu, benar-benar tak terkalahkan di alam cuaca. Qin Xiaowei menghela napas lega,
dan berkata sambil tersenyum, untungnya, mengingat kekuatan tempurnya, jika itu aspek lainnya, aku benar-benar tidak yakin. Kong Oa akan tersapu bersih. Murong Yu tersenyum tipis, kekuatan tempurnya sendiri tidak perlu dikatakan. Sebagai seorang pembunuh, Qin Xiaowei tampaknya ditembak dan diterbangkan oleh seorang pembunuh di ranah penguasa surgawi. Namun, ada celah besar di antara keduanya. Selain itu, lawannya juga seorang pembunuh yang luar biasa. Dan sekarang, melawan orang-orang ini di ranah yang sama, kekuatan tempur Qin Xiaowei sangat luar biasa. Kamu tidak dapat menggunakan senjata sihir, dalam pertempuran, kamu hanya dapat menggunakan kekuatanmu sendiri. Jika tidak, begitu kamu mengetahuinya, segera daftar ke Akademi Prasejarah dan didiskualifikasi. Para guru Akademi Hong Huang berbicara dengan keras, dan pada saat yang sama mengangkat tangan besar mereka, sinar cahaya melesat ke arah semua orang. Tidak ada aturan hidup dan mati dalam pertempuran. Jika kalian tidak ingin mati, segera tinggalkan Akademi Prasejarah. Jika kalian tidak dapat bertahan dalam pertempuran, maka hancurkan saja slip giok di tangan kalian agar kalian tetap aman. Namun, kalian akan segera kehilangan kualifikasi kalian. Murong Yu mengambil slip giok dan melihatnya. Tidak ada yang istimewa tentangnya. Itu seharusnya adalah artefak sekali pakai yang dibuat oleh beberapa orang kuat. Sebelum suara guru di Akademi Hong Huang jatuh, semua orang menemukan bahwa pemandangan di depan mereka telah berubah. Pada saat berikutnya, mereka melihat bahwa mereka telah meninggalkan alun-alun perguruan tinggi bergengsi dan muncul di ruang yang aneh. Melihat ke masa lalu, ruang itu tidak besar, ukurannya sekitar 10.000 mil. Bagian kosong itu pasti telah dikembangkan secara khusus untuk pengalaman. Jika tidak, jika ruangnya terlalu besar dan semua orang ini bersembunyi, kapan akan ada hasilnya? Gemuruh, semua orang mengirim, dan seseorang segera memulai. Dalam sekejap, seluruh ruang meledak dengan berbagai cahaya ilahi. Aura yang kuat meledak dengan panik, bertabrakan dengan napas orang lain di kehampaan, meledak dengan panik. Apa? Beberapa orang yang tidak beruntung telah dibunuh sampai mati oleh orang-orang di sekitar mereka bahkan sebelum mereka bereaksi. Pembunuhan adalah awalnya. Murong Yu dan Qin Xiaowei berdiri bersama, Murong Yu sedikit mengernyit. Dia sangat dingin tentang ujian semacam ini yang dapat memasuki babak berikutnya melalui pertarungan satu sama lain. Mengapa kita harus bertarung? Dunia ini awalnya adalah dunia di mana yang lemah memakan yang kuat dan yang kuat menghormati yang kuat. Pertarungan tidak lebih dari survival of the fittest. Survival of the fittest, kata Qin Xiaowei ringan. Murong Yu menatap Qin Xiaowei dengan heran, bertanya-tanya kapan dia bisa mengucapkan kata-kata filosofis seperti itu. Petik 2. Qin Xiaowei tersenyum dan berkata, ini yang dikatakan kepala desa tua kepadaku. Murong Yu tersenyum dan berkata, kupikir kau telah menjadi seorang filsuf. Auzu.com, aku hanya tahu cara membunuh, tetapi aku tidak tahu apa itu filsuf. Saat berbicara, sosok Qin Xiaowei bergetar, dan dia bergerak selangkah ke samping, lalu menghilang dalam sosok yang aneh. Seorang pemuda yang menyelinap terkejut ketika targetnya tiba-tiba menghilang. Kemudian, napas kematian yang sangat kuat langsung menyelimuti hatinya. Boom! Sebelum dia bisa bereaksi, seluruh kepala dan jiwanya hancur oleh tinju besar yang muncul dari udara tipis, dan dia tidak bisa mati lagi. Lemah. Qin Xiaowei melangkah keluar dari kehampaan, dengan sedikit jijik. Para pembunuh dalam organisasi hantu itu kuat, dan umumnya dapat membunuh musuh di seluruh wilayah yang luas. Tentu saja, itu hanya dapat dianggap sebagai pembunuhan. Namun, bahkan jika mereka menghadapi serangan itu, kekuatan mereka tidak lemah. Hampir semua orang di wilayah yang sama dapat berjalan menyamping. Oleh karena itu, Qin Xiaowei membunuh penyerang diam-diam itu tanpa tekanan apapun. Haruskah kita melakukannya? Qin Xiaowei bertanya kepada Murong Yu sambil melihat orang-orang di dekatnya yang ingin segera datang. Murong Yu menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin bergerak, sungguh tidak sulit untuk membunuh orang-orang ini. Meskipun Qin Xiaowei berusaha keras, dia juga tidak melakukannya. Namun, meskipun mereka tidak melakukannya, orang lain tidak akan membiarkan mereka pergi. Setelah beberapa tarikan napas, jutaan kekuatan melesat turun ke arah air mata Murong Yu dan Qin Xiaowei, mencoba mencekik mereka.
Pohon itu ingin diam tetapi angin terus bertiup. Murong Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya, kilatan dingin di matanya. Gemuruh, aura yang kuat tiba-tiba meledak keluar darinya, menyapu dengan gila ke segala arah seperti air pasang. Kemanapun mereka lewat, para dewa alam cuaca seperti daun yang jatuh tertiup angin, dan mereka langsung terguncang keluar. Keluar, berani mendekat lagi, bunuh Wu She. Suara dingin Murong Yu menyebar dari jauh, membuat beberapa orang di dekatnya takut dan segera menjauh dari sini. Hanya napas yang dapat menekan mereka. Jika Murong Yu melakukan sesuatu, siapa lawannya? Untuk sementara, tidak ada seorang pun kecuali Qin Xiaowei dalam jarak 100 mil dari Murong Yu. Anak ini tidak buruk, dan di alam yang sama, kekuatannya juga terbaik. Di Aula Akademi Primordial, ada selusin pria kuat dengan aura yang tenang dan kuat. Di depan mereka, 6 cermin seperti kristal tergantung di kehampaan, dan gambar di cermin terus berubah. Itu persis 6 ruang berbeda tempat orang-orang berpartisipasi dalam persidangan. Anak ini bernama Murong Yu, tetapi dia terkenal di alam dewa. Dia melawan surga yang tak terhitung jumlahnya dengan tangan kosong di jurang-jurang dan tanah yang padat kekacauan. Pada waktu itu, hanya para dewa. Alam dewa surgawi telah memasuki kekacauan yang pekat, dan setelah 10.000 tahun, ia akan mencapai alam dewa utama, dan sekarang telah mencapai alam cuaca. Bakat anak ini terlalu abnormal. Hei, apakah kau tahu berapa umur jiwa anak ini? Dengan kecepatan kultivasinya, aku khawatir tidak ada puluhan ribu zaman, kan? Semua orang memandang Xiang Xingyu, yang bertanggung jawab atas artefak jiwa. Orang-orang ini adalah beberapa tokoh tingkat tinggi, tingkat inti dari Akademi Hong Huang. Kali ini orang yang bertanggung jawab atas ujian pendaftaran akan mengawasi seluruh proses dan menemukan bakat di antara para bakat. Sekarang, mereka mengincar Murong Yu. 500.000 tahun, tepatnya, kurang dari 500.000 tahun. Xiang Xingyu berkata dengan ringan. 500.000 tahun, alam cuaca. Orang tua Xiang, apakah kau benar? Selusin orang di aula terkejut. Mereka melompat dari kursi mereka dan menatap Xiang Xingyu dengan kaget. Melihat semua orang yang tampak ngeri, Xiang Xingyu sangat puas. Dia memegang kendali atas artefak jiwa, dan usia jiwa setiap orang yang diuji tidak dapat lepas dari pandangannya. Pada awalnya, dia juga terkejut dengan usia jiwa Murong Yu, dia terlalu muda. Namun, dia percaya bahwa tidak akan pernah ada masalah dengan artefak jiwa. Karena itu adalah sesuatu yang diberikan oleh dunia atas. Hanya ada 4 di seluruh alam dewa. 1 buah perguruan tinggi. Tepatnya, pria kecil ini berusia kurang dari 1,5 juta tahun. Xiang Xingyu berkata dengan ringan, sudah memikirkan cara untuk mengeluarkan Murong Yu dari tangannya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin mencapai cuaca dalam 500.000 tahun? Murong Yu naik dari alam bawah, dan naik ke para dewa dalam waktu kurang dari 100.000 tahun. Dari dewa semu ke alam iklim dalam waktu kurang dari 100.000 tahun. Dengan kecepatan yang mengerikan seperti itu, berapa tahun yang dihabiskannya di dunia abadi untuk melambung? Semua orang terdiam beberapa saat, dan kemudian mereka semua menunjukkan mata yang panas, dan ekspresi mereka menjadi lebih bersemangat. Bakat seperti ini, semua orang ingin menerimanya di pintu, ini memiliki harapan untuk disucikan. Jika ada orang suci di bawah sekte seseorang, bahkan jika seseorang tidak dapat naik ke tempat suci, maka itu sudah cukup untuk dibanggakan. Di ruang sidang, Murong Yu dan Qin Xiaowei berdiri tak bergerak. Namun, tidak ada seorang pun di sekitar mereka. Namun, tidak jauh dari mereka, ribuan orang meledak dengan aura yang kuat dan perlahan-lahan memaksa mereka ke arahnya. Kekuatan Murong Yu tidak buruk, dan dia telah mengejutkan banyak orang dengan auranya yang kuat. Namun, orang-orang yang menonjol dari kerumunan dapat dengan mudah membangkitkan rasa iri dan reaksi keras dari semua orang. Oleh karena itu, ribuan orang dengan suara bulat bersatu untuk membunuh Murong Yu. Sebenarnya, mereka tidak perlu bergabung untuk membunuh Murong Yu. Bagaimanapun, Akademi Primordial ingin merekrut 70 juta orang dari mereka, selama mereka membunuh 2 orang lagi. Mereka hanya iri dan tidak dapat memahami Murong Yu. Orang-orang ini benar-benar mencari kematian. Tampaknya tipuanmu tidak berguna. Qin Xiaowei menatap Murong Yu dan berkata sambil tersenyum. Tidak ada kegugupan di wajahnya,
tetapi sebaliknya ekspresi kegembiraan. Murong Yu menatap Qin Xiaowei tanpa berkata-kata, karena kamu tidak dapat menahannya lagi, aku tidak akan menghentikanmu. Wow, sebelum suara Murong Yu jatuh, Qin Xiaowei mengeluarkan teriakan aneh, lalu sosoknya menghilang. Awalnya, setelah dia masuk ke sini, dia ingin membunuh. Namun, Murong Yu bahkan tidak berniat untuk bergerak, dan tentu saja dia tidak akan bergerak. Tidak bisakah membiarkan Murong Yu berdiri di sana sendirian? Apakah para jenius yang disebut ini semuanya idiot? Puluhan miliar orang membunuh mereka, dan mereka berinisiatif untuk memprovokasi Murong Yu si aneh ini. Melihat orang-orang itu berjalan menuju Murong Yu, di aula Akademi Hong Huang, Xiang Xingyu dan yang lainnya terdiam beberapa saat. Tubuh fisik Murong Yu kuat, tetapi kekuatan di sini belum ditekan. Mungkin dia tidak dapat menahan serangan orang-orang ini. Seseorang berkata dengan ringan. Tidak harus begitu. Tidak cukup, tidak peduli apakah Murong Yu dapat diblokir atau tidak, kita harus memutuskan orang ini di Akademi Primordial. Jika bakat seperti itu terlewatkan, maka itu harus disambar petir. Kalian semua khawatir tanpa alasan. Aku yakin Murong Yu tidak akan tersingkir. Xiang Xingyu berkata dengan ringan, ekspresinya penuh percaya diri. Dia dan Murong Yu juga tidak mengenalnya, mengapa mereka begitu percaya pada Murong Yu? Dari mana kepercayaannya berasal? Semua orang di aula memandang Xiang Xingyu dengan curiga. Murong Yu akan melawan. Sampah-sampah ini rentan. Murong Yu terperanjat, melangkah keluar, dan menyerbu kerumunan. Aura kekerasan meledak darinya seperti lautan badai, langsung menyapu ke segala arah. Kekuatan kekerasan itu menghancurkan semua orang di dekatnya. Karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhimu. Murong Yu sedikit marah saat itu. Dia tidak ingin melakukannya, tetapi orang-orang ini berbalik untuk mencari kematian dan memaksanya melakukannya. Dentuman. Sebuah teleportasi muncul di samping seseorang, dengan tinju tak terkalahkan di tangannya, dan dia langsung melesat keluar. Pada cuaca seperti itu, tidak ada waktu untuk bereaksi, dan Murong Yu telah meledakkan kepalanya dengan sebuah pukulan, dan jiwanya hancur. Setelah membunuh orang ini, sosok Murong Yu bergetar lagi, dan ketika dia muncul kembali, dia ditampar sampai mati oleh telapak tangan hari kedua. Meninju dan menendang, setiap kali seseorang tertembak. Dan orang-orang di sekitar, meskipun kekuatannya mengerikan dan luar biasa, tetapi mereka bahkan tidak menyentuh pakaian Murong Yu. Di aula besar Akademi Desolate besar, saya melihat Murong Yu seperti serigala memasuki kawanan domba. Orang-orang dari alam yang sama yang telah terbunuh dengan satu pukulan tidak dapat melawan, mereka semua terdiam. Tak terkalahkan dari peringkat yang sama, tak terkalahkan dari peringkat yang sama. Auzu.com. Hei, lebih dari tak terkalahkan di peringkat yang sama. Setengah bulan yang lalu, Murong Yu membunuh seorang pembunuh yang membunuhnya di alam puncak Raja Surgawi di kota Heyang. Meskipun dia mengandalkan kekuatan artefak. Tapi apakah menurutmu sampah tanpa artefak itu akan menjadi lawan Murong Yu? Xiang Xingyu mencibir. Semua orang menatap Xiang Xingyu. Ternyata orang ini sudah lama tahu bahwa kekuatan tempur Murong Yu melawan langit. Tidak heran begitu percaya diri. Jika peringkatnya ditentukan, Murong Yu pasti akan menjadi yang pertama di level cuaca. Orang ini terlalu buruk untuk langit, dan orang lain tidak ada bandingannya dengannya. Qin Xiaowei itu juga tidak buruk. Meskipun kekuatannya tidak sebagus Murong Yu, kekuatannya juga termasuk yang terbaik. Yah, anak itu juga tidak buruk. Semua orang berhenti memperhatikan Murong Yu. Benar-benar tidak ada perhatian yang baik, karena mereka semua tahu bahwa tidak ada seorang pun di sana yang dapat membunuh Murong Yu, apa gunanya mengawasinya. Lebih baik melihat siswa lain, mungkin Anda dapat menemukan beberapa bakat melawan langit. Dari tampilan ini, mereka benar-benar menemukan beberapa bibit yang bagus, seperti Qin Xiaowei dan yang lainnya. Ledakan kekuatan, jeritan, tawa menyeringai, semua jenis suara bercampur dalam kehampaan ini. Puluhan miliar orang menggunakan metode mereka sendiri untuk kuota 70 juta, dan mereka dibombardir dan dibunuh dengan gila-gilaan. Namun, banyak orang hanya memiliki kekuatan biasa, dan mereka akan segera terbunuh. Mereka yang menanggapi dengan cepat menghancurkan slip giok yang diberikan oleh Akademi Hong Huang. Setelah slip giok dihancurkan, sekelompok dewa meledak dan menyelimuti mereka,
dan kemudian kekuatan yang kuat langsung menarik mereka keluar dari ruang uji coba ini. Meskipun ada puluhan miliar orang, Murong Yu tidak memiliki tekanan. Kekuatan dahsyat itu meletus, ditambah dengan pemenggalan berdarah yang dilakukannya terhadap banyak orang, pada akhirnya tidak ada yang berani menyerangnya. Akhirnya, sisinya kembali menjadi zona hampa. Wus! Sesosok tubuh terbang dari kejauhan dan jatuh puluhan mil jauhnya dari Murong Yu. Murong Yu sedikit mengernyit, dan orang itu langsung terkejut, "Aku tidak ingin melakukan apapun padamu, aku hanya datang untuk bersembunyi sebentar." Gemuruh. Namun, sebelum suaranya jatuh, puluhan kekuatan mengerikan menerobos udara dan langsung menenggelamkannya. Bajingan, warna kulit orang ini berubah drastis, dan akhirnya, sebelum kekuatan-kekuatan ini mencabik-cabiknya menjadi bubuk, batu giok di tangannya hancur tepat waktu. Kekuatan batu giok itu melindunginya, dan pada saat yang sama menariknya keluar, didiskualifikasi. Idiot, meskipun kami tidak berani menyerang Murong Yu, kamu bukan Murong Yu. Seseorang berkata dengan getir, lalu berbalik dan menjauh ke kejauhan. Tiba-tiba, hati beberapa orang tenggelam. Sebelumnya, beberapa orang melihat orang itu bergegas ke sisi Murong Yu, dan mereka juga ingin lewat. Karena mereka tidak berani menyerang ruang di dekat Murong Yu. Oleh karena itu, jika mereka bergegas ke area itu, tidak ada yang berani melakukan apapun kepada mereka. Namun, saya tidak menyangka bahwa seseorang masih berani bergerak. Dalam hal ini, Murong Yu acuh tak acuh, selama dia tidak menyerangnya. Dia benar-benar tidak ingin melakukan apapun dengan mereka, seperti orang dewasa yang menindas anak kecil, tertekan jika dia tidak melakukannya, dan bahkan lebih tertekan lagi jika dia melakukannya. Di bawah pembunuhan semua orang yang putus asa, jumlah orang di ruang uji coba telah menurun tajam. Setiap saat, sekelompok besar orang akan terbunuh atau dipaksa untuk diteleportasi keluar. Hanya dalam 3 hari, beberapa dari puluhan miliar orang terbunuh, dan sebagian besar dari mereka dipaksa untuk berteleportasi. Pada akhirnya, hanya 70 juta orang yang tersisa. Dan ketika jumlah orang turun menjadi 70 juta, ruang ini secara otomatis runtuh, dan semua orang diteleportasi keluar, berhasil melewati uji coba. Hong Huang College terbagi menjadi banyak area. Area guru, area siswa, dan area publik lainnya serta area terbatas, DL. Di antara semuanya, area siswa dibagi lagi menjadi 6 area. Area tersebut adalah area kelas 1 hingga kelas 6. Pada prinsipnya, siswa dari setiap usia hanya dapat belajar di area mereka sendiri. Tentu saja, perguruan tinggi tidak memberlakukan aturan ketat untuk tidak pergi ke area pusat area lainnya. Bagaimanapun, siswa di kelas atas dapat pergi ke area kelas bawah untuk mengajar siswa yang lebih muda, atau siswa kelas bawah dapat pergi ke area kelas atas untuk meminta nasihat dari para senior. Area publik seperti lapangan seni bela diri, dan paviliun Changsu sama sekali tidak terbatas. Sedangkan untuk area guru, dilarang keras untuk masuk dan keluar dengan santai. Ada banyak tanah terlarang di perguruan tinggi prasejarah, dan beberapa tanah terlarang bahkan tidak dapat dimasuki guru. Di kelas 1, yaitu siswa di alam cuaca, ada total 70 juta siswa yang mulai terbagi ke dalam kelas-kelas setelah melewati ujian. Tidak ada ujian lagi, dan tidak ada perbandingan. Setelah melewati 2 ujian tersebut, bakat mana yang lebih baik dan mana yang lebih kuat, para guru di Akademi Hong Huang secara alami akan tahu. Oleh karena itu, ketika menyortir ke dalam kelas, orang-orang dengan bakat dan kekuatan yang kuat secara alami ditempatkan di kelas yang baik. Murong Yu secara alami menjadi siswa kelas 1 di kelas A. Selain dia, Qin Xiaowei juga ada di kelas ini. Itu membuktikan bahwa bakat Qin Xiaowei juga sangat kuat. Setelah kelas dibagi, itu adalah asrama. Setiap orang memiliki halaman yang independen. Kemudian Murong Yu menerima berbagai hal, seperti artefak, pil dewa, dan sebagainya. Mungkin kelasnya adalah hubungan nomor 1, dan Murong Yu telah belajar banyak. Itu setara dengan perlakuan luar biasa terhadap generasi muda dari kekuatan besar seperti keluarga Ouyang dan keluarga Lan. Tentu saja, tidak mungkin Akademi Hong Huang memberimu perawatan tanpa biaya, dan mengajarimu segala macam hal, dan bahkan membiarkanmu merasakan jalan orang suci di sini. Dikatakan bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia, tetapi setiap orang di perguruan tinggi prasejarah harus menyelesaikan tugas.
Tugasnya tidak banyak, hanya perlu diselesaikan sekali dalam 1000 tahun. Tentu saja, jika Anda tidak dapat menyelesaikannya, Anda dapat membayar uang sekolah. Biasanya banyak keluarga menggunakan uang sekolah untuk mengimbangi tugas. Setelah menjadi mahasiswa Hong Huang College, saya sepertinya tidak merasa banyak. Kediaman Qin Xiaowei tidak jauh dari Murong Yu. Pada saat ini, dia datang ke tempat Murong Yu, dan kalimat pertama pembukaannya adalah pukulan seperti itu. Murong Yu benar-benar ingin mengalahkan orang ini. Tidakkah Anda melihat berapa banyak murid datang ke sini dengan kagum, bahkan setelah kehilangan nyawa mereka, ingin bergabung dengan Akademi Primordial? Orang ini biasanya tidak sakit punggung saat berdiri dan berbicara. Namun, Qin Xiaowei memang memenuhi syarat untuk mengatakan hal-hal ini. Dia adalah anggota desa hantu. Dan itu juga merupakan staf inti dari hantu. Di dalam hantu, ada berbagai sumber daya dan pembunuh yang kuat. Kecuali bahwa tidak ada cara bagi orang-orang suci itu, tidak perlu lebih rendah dari Akademi Prasejarah dimanapun, dan bahkan melampaui Akademi Prasejarah dalam beberapa aspek. Adapun cara orang suci, itu jauh dari wilayahnya. Di Akademi Primordial, setidaknya kamu memiliki kesempatan untuk menjadi orang suci. Murong Yu menatapnya dengan marah, dan pada saat yang sama menambahkan kalimat dalam hatinya, selama kamu dari Akademi Primordial, kamu dapat berhasil naik, jika tidak, bahkan jika kamu setelah malapetaka suci, itu hanya akan berakhir mati. Petik 2. Yah, meskipun kesempatan itu tipis, itu adalah kesempatan. Qin Xiaowei tersenyum acuh tak acuh, dan kemudian melanjutkan, haruskah kita mulai menyelidiki di sini? Murong Yu menggelengkan kepalanya, jangan khawatir. Karena pihak lain telah bergerak, mereka tentu akan meninggalkan petunjuk. Dan sekarang di Akademi Primordial, mereka tidak berani melakukannya. Cepat atau lambat mereka harus dipenggal dan pembunuh di belakangnya akan disingkirkan. Selain menyelidiki orang yang diam-diam bertindak padanya, Murong Yu harus mencari tahu masalah kenaikan pangkat. Jika tidak, begitu dia naik pangkat, dia akan ditampar sampai mati tanpa melihat siapa yang ada di dunia suci, yang akan menjadi tragedi. Apakah kamu punya berita tentang organisasi pembunuh itu? Qin Xiaowei langsung menjadi bersemangat, organisasi itu jauh lebih buruk daripada hantu kita. Namun, cabang dan markas mereka belum diketahui. Hei, aku bermaksud mengosongkan semua cabang dan markas mereka. Jadi kamu harus memberiku waktu. Murong Yu tersenyum tipis, matanya bersinar dengan cahaya dingin, baiklah, berani melakukannya padaku, aku akan membuatnya bangkrut total. Ngomong-ngomong, dalam beberapa hari, apakah kamu ingin berpartisipasi dalam kompetisi pendatang baru? Jika kamu adalah tempat pertama, kamu juga bisa mendapatkan artefak suci. Cek-cek, benua primordial benar-benar murah hati. Mata Qin Xiaowei berbinar, dia berkata sambil mencibir. Murong Yu menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin berpartisipasi dalam kompetisi ini, itu tidak berarti baginya. Selain hadiah untuk alat-alat ilahi, 3 teratas di setiap alam juga memiliki uji coba rahasia yang dikendalikan oleh Akademi Primordial. Qin Xiaowei melanjutkan. Midi, mata Murong Yu berkedip, padat, dan umumnya sama dan bagus. Jika itu hanya artefak suci, Murong Yu sama sekali tidak tertarik. Lagi pula, dia juga memiliki banyak artefak suci di tangannya sekarang. Tetapi jika itu adalah tempat rahasia, Murong Yu tidak akan mendapatkan apa-apa setiap kali dia memasuki tempat rahasia jadi. Apa itu? Qin Xiaowei menggelengkan kepalanya, ada banyak sekali rahasia yang dikendalikan oleh benua primordial, dan rahasia yang dimasukkan dalam setiap sesi berbeda-beda. Namun, mereka yang mampu memasuki rahasia setiap tahun baru kurang lebih akan mendapat banyak penghargaan. Lagi pula, kali ini para siswa baru tidak dibatasi untuk menggunakan artefak atau semacamnya. Jangan sampai mereka terbalik di selokan. Qin Xiaowei tersenyum, sedikit menyombongkan diri. Auzu.com, aku memutuskan untuk ikut serta. Tempat pertama tidak lain adalah aku. Kalian harus memberiku setidaknya 3 teratas, kalau tidak jangan bilang aku mengenalmu. Jangan bilang kau seorang pembunuh. Senyum di wajah Qin Xiaowei terhenti, lalu dia berbalik dan berjalan cepat keluar. Ketika aku belum pernah ke sini, aku juga berasumsi bahwa aku belum mengatakannya.
Tepat setelah Qin Xiaowei pergi, sesosok hantu dengan kasar melangkah keluar dari kehampaan dan mendarat tidak jauh di depan Murong Yu. Tanpa merasa ingin membunuh, Murong Yu hanya saling memandang dengan samar. Ini adalah seorang lelaki tua dengan wajah merah. Pakaiannya bersih, dan dia menatap Murong Yu sambil tersenyum. Tubuh Murong Yu langsung berperang dingin. Orang tua ini tidak punya hobi itu, bukan? Melihat wajah Murong Yu tiba-tiba berubah, wajah Xiang Xingyu juga sedikit berubah. Wah, bagaimana menurutmu? Apapun yang kamu pikirkan dalam hatimu, aku juga berpikir begitu. Tetapi itu berbeda darimu. Aku tidak punya pikiran yang mengganggu di hatiku. Orang tua itu berkata. Murong Yu tersenyum tipis, aku juga. Apakah kamu tahu siapa aku? Murong Yu menggelengkan kepalanya, siswa itu baru masuk Akademi Hong Huang selama beberapa hari, aku tidak tahu. Setelah mengatakan itu, Murong Yu menambahkan dalam hatinya, aku bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Namaku Xiang Xingyu. Oh, Murong Yu mengangguk, tanpa menjawab apapun. Xiang Xingyu langsung tertekan. Apakah dia benar-benar begitu asing di Akademi Hong Huang? Faktanya, hanya Murong Yu yang tidak tahu asal-usul Xiang Xingyu. Jika Qin Xiaowei melakukannya lagi, dia pasti akan terkejut. Xiang Xingyu sebenarnya bukan guru akademi, juga bukan dekan. Namun posisinya di Akademi Hong Huang sangat istimewa. Bahkan dekan Akademi Primordial sangat sopan saat melihatnya. Karena dia mengendalikan artefak suci jiwa. Artefak suci jiwa, itulah artefak suci. Tidak semua orang bisa mengendalikannya. Hanya Xiang Xingyu yang memiliki kualifikasi ini di seluruh akademi. Selain itu, kualifikasinya dihargai oleh para santo di dunia suci. Dengan kata lain, ada santo di belakang Xingyu. Di Akademi Primordial, bahkan di alam dewa, entah berapa banyak orang yang bermimpi ingin menjadi murid Xiang Xingyu. Namun, Xiang Xingyu tidak pernah menerima murid. Tetapi hari ini, dia datang langsung ke Murong Yu. Apakah itu karena dia ingin menerima Murong Yu sebagai murid? Nak, apakah kamu tertarik untuk menjadi muridku? Xiang Xingyu tersenyum tipis pada Murong Yu. Murong Yu terkejut, apakah aku sudah menjadi murid Akademi Hong Huang? Xiang Xingyu kembali tertekan. Orang pintar tahu bahwa murid-murid yang dia bicarakan berbeda dari murid-murid Akademi Hong Huang. Maksudku, kamu bersedia memujaku sebagai guru? Murong Yu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Dia tidak memiliki kebiasaan magang. Selain itu, di seluruh dunia, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk membimbingnya. Karena dia memiliki peta sungai. Bahkan di alam suci, tidak banyak orang yang dapat melampaui Hetu. Orang tua di sini benar-benar bajingan, dia sangat tidak tahu malu, dia mengatakan akan memanggil kita untuk membahas masalah. Ternyata mereka meninggalkan kita untuk mencari Murong Yu. Di sebuah aula, belasan orang saling memandang, satu persatu menggertakkan gigi. Orang-orang ini adalah tokoh inti dan tingkat tinggi dari puluhan perguruan tinggi prasejarah yang bertanggung jawab atas pendaftaran sebelumnya. Mereka menerima pesan dari Xiang Xingyu dan ingin membahas masalah penting di sini. Namun setelah datang, saya tidak melihat Xiang Xingyu. Kemudian roh seorang pria kuat tersapu keluar, dan tiba-tiba melihat Xiang Xingyu menjual dirinya kepada Murong Yu sambil tersenyum. Orang tua ini terlalu menjijikkan. Namun, dia benar-benar ditolak. Haha, aku sangat konyol. Semua orang mengumpat Xiang Xingyu pada awalnya, tetapi ketika mereka melihatnya ditolak oleh Murong Yu, mereka menjadi haha. Tertawa terbahak-bahak. Murong Yu, aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Jika kamu berubah pikiran, kamu dapat menghancurkan slip giok ini. Aku akan mengetahuinya pertama kali. Setelah Xiang Xingyu mempromosikan Murong Yu untuk waktu yang lama, air liurnya mengering. Setelah itu, Murong Yu masih tidak punya niat untuk magang, dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Namun, ketika dia pergi, dia masih tidak menyerah dan memberikan sepotong batu giok kepada Murong Yu. Xiang Xingyu muncul di aula, dan tiba-tiba merasakan sedikit aneh di atmosfer. Orang tua Xiang, apakah ini pertama kalinya kamu mengambil inisiatif untuk menerima murid? Tanpa diduga, itu ditolak. Hahaha, puluhan orang di aula tertawa, dan mereka sangat lega. Anak itu mungkin tidak tahu siapa aku. Aku akan magang dalam beberapa hari. Tunggu. Xiang Xingyu memelototi orang-orang ini dan berkata dengan ringan. Hanya saja dia merasa sedikit bersalah di dalam hatinya.
Akhir-akhir ini, Murong Yu sedikit tertekan. Mengikuti Xiang Xingyu, beberapa orang dari Akademi Hong Huang bergegas datang dan dengan bersemangat menyatakan bahwa mereka ingin menerima Murong Yu sebagai murid. Masing-masing dari orang-orang ini sangat kuat, tetapi poin utamanya adalah bahwa Murong Yu sama sekali tidak memiliki gagasan tentang magang. Meskipun mereka kuat, mereka hanyalah dewa. Bahkan jika itu adalah dewa dan keluarga bersama, itu tidak sebaik salah satu dari miliaran Hetu. Meskipun ranah Hetu dirobohkan, pengalaman orang suci belum hilang. Namun, orang-orang ini terlalu antusias, Murong Yu hanya bisa menolak satu persatu, dan berkata bahwa dia akan memikirkannya. Hanya saja guru-guru dengan latar belakang yang hebat ini sering muncul di halaman Murong Yu, dan bagaimanapun juga, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menyebarkannya. Tiba-tiba, satu persatu ditekan, terutama para mahasiswa baru. Banyak orang tidak berpikir bahwa meskipun Murong Yu sedikit lebih kuat, dia tidak begitu keterlaluan, bukan? Apakah karena latar belakangnya para guru menerimanya sebagai murid? Banyak orang yang memiliki ide ini dalam benak mereka. Namun, dalam beberapa hari, ketika Murong Yu menunjukkan kekuatan besar di jurang dan kekacauan yang pekat, ketika identitasnya terungkap, banyak orang terdiam. Mungkin kultivasi alam Murong Yu tidak terlalu tinggi, tetapi tubuh fisiknya benar-benar kuat. Kalau tidak, siapa yang bisa membunuh kuartet dalam kekacauan dan kekacauan di jurang? Orang-orang kuat di alam surgawi yang terbunuh itu tidak memiliki temperamen. Di seluruh dunia, mungkin hanya ada satu orang seperti Murong Yu. Tentu saja, selain itu, usia Murong Yu belum menyebar. Kalau tidak, itu mungkin mengejutkan seluruh alam dewa setelah menyebar. Tetapi itu akan menyebabkan Murong Yu menyebabkan lebih banyak masalah tanpa alasan. Dalam waktu kurang dari ratusan ribu tahun, mereka telah berkultivasi ke alam cuaca, dan pencapaian orang seperti itu tidak terbatas. Begitu naik, itu akan menjadi lawan banyak orang. Jika Murong Yu tidak dapat diterima sebagai bawahan, maka dia akan dicekik di buayan. Entah sudah berapa kali hal seperti ini terjadi setiap hari. Bahkan Xiang Xingyu dan yang lainnya ingin agar Murong Yu melempar ranting zaitun. Ketika guru-guru lainnya mengetahui potensi Murong Yu, mereka semua menyesalinya. Namun, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa mereka ingin merekrut Murong Yu sebagai muridnya lagi. Karena Murong Yu bahkan menolak Xiang Xingyu dan yang lainnya, kualifikasi apa yang mereka miliki. Dengan cara ini, Murong Yu jarang tenang selama beberapa hari. Segera tibalah hari kompetisi mahasiswa baru. Juara pertama memiliki artefak suci, dan 3 teratas memiliki kesempatan untuk memasuki bidang rahasia untuk jangka waktu tertentu. Murong Yu pergi ke area rahasia itu. Tentu saja, karena dia datang untuk berpartisipasi, Murong Yu tidak akan kehilangan tempat pertama. Bagaimanapun, itu adalah artefak suci. Meskipun dia memiliki banyak sekarang, tidak ada yang akan berpikir bahwa ada banyak artefak suci. Kali ini tidak ada persyaratan wajib untuk kompetisi. Partisipasi sukarela. Oleh karena itu, ketika Murong Yu datang ke alun-alun, dia menemukan bahwa ada sekitar 10 juta orang di tingkat cuaca. Dan ketika orang-orang ini melihat Murong Yu, mata mereka panas. Ketika dia menguji ruang, puluhan miliar orang yang telah ditekan oleh Murong Yu sendiri tidak berani mendekatinya. Tetapi sekarang karena kemampuan untuk menggunakan artefak, banyak orang tidak yakin dan ingin langsung pergi ke Murong Yu. Ekspresi Murong Yu tenang, bahkan orang-orang ini bukanlah lawannya bahkan jika mereka memiliki alat ilahi, dan mereka sama sekali tidak menaruhnya di matanya. Namun, Qin Xiaowei tidak segugup Murong Yu. Setelah menjarah semua perbendaharaan gerbang darah, dia secara alami juga mendapatkan artefak suci. Dan setelah periode integrasi ini, meskipun dia belum sepenuhnya mengenali sang guru, dia masih bisa mengerahkan sebagian kekuatannya. Akan tetapi, bersaing untuk memperebutkan 3 besar dari 10 juta talenta masih membuatnya merasa tertekan. Tidakkah kamu merasa gugup sepanjang hari? Qin Xiaowei bertanya dengan suara rendah sambil menatap Murong Yu. Apa yang membuatmu begitu gugup? Bahkan di hadapan para Tianzun yang tak terhitung jumlahnya, aku tidak pernah gugup, apalagi mereka. Sambil berbicara, Murong Yu perlahan melirik orang-orang di sekitarnya, tatapannya datar. Tidak ada superioritas, dan tidak ada makna penghinaan. Dia tidak bisa menahan suaranya. Oleh karena itu,
banyak orang di sekitarnya mendengar kata-katanya. Akan tetapi, semuanya terdiam. Murong Yu memang memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Akan tetapi, beberapa orang masih mencibir dalam hati mereka dan memutuskan untuk memberi pelajaran kepada Murong Yu. Tentu saja, itu hanya pelajaran. Kali ini, aku telah membuat cukup banyak persiapan untuk ujian Akademi Agung. Orang-orang ini semua adalah siswa Akademi Honghuang, dan Akademi tidak akan membahayakan nyawa mereka. Sebanyak 10.000 arena besar muncul di alun-alun dari udara tipis. Setiap arena dapat memungkinkan puluhan ribu orang untuk bertarung pada saat yang sama. Mungkin saja 100 juta orang berkompetisi pada saat yang sama, dan kurang dari 100 juta mahasiswa baru berpartisipasi dalam kompetisi. Aturan kompetisi sangat sederhana, satu kelompok berisi 10.000 orang, setiap kelompok berada di dalam ring. Selama Anda jatuh dari ring, Anda kalah, dan hanya 3 orang terakhir yang berdiri di atas ring yang memenuhi syarat untuk masuk ke final. Mengenai pilihan ring, itu sepenuhnya merupakan pilihan sumber daya. Oleh karena itu, ketika Murong Yu terbang di atas ring, matanya panas, dan mungkin orang-orang yang mencibir atau meremehkan terbang ke atas. Dalam sekejap, ring ini terisi oleh 10.000 orang. Auzu.com, sepertinya kamu tidak ingin mendapatkan peringkat yang bagus. Melihat mereka semua menatapnya dengan penuh pembunuhan, Murong Yu tidak marah, tetapi berkata dengan senyum tipis. Pertama-tama ledakkan dia dari ring, dan kemudian kita akan memutuskan hasilnya secara perlahan. Seseorang meraung, dan segera mengorbankan artefaknya sendiri. Ini adalah cermin perunggu kuno dengan cahaya yang berkilauan, dan tekanan yang mengerikan terus-menerus meletus, yang membuat orang tercengang. Setidaknya artefak terbaik, cermin kuno itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan seperti matahari, terbit perlahan seperti bulan yang cerah, dan kemudian melayang di kehampaan. Bunuh! Orang ini meraung, dan Gu Jing segera menembakkan seberkas cahaya, membawa aura yang menghancurkan dunia, menghancurkan kehampaan, dan melesat dengan ganas ke arah Murong Yu. Ingin meledakkannya keluar dari ring. Ketika orang ini mulai, lebih dari 9.000 orang lainnya juga mengorbankan artefak, atau langsung dimusnahkan ke Murong Yu. Pertarungan kelompok melawan Murong Yu. Setelah melihat mereka beraksi, mata banyak orang yang menonton di dekatnya tertarik. Haha, Murong Yu itu menyedihkan. Biarkan dia pamer, sekarang masalahnya. Bukankah dia cemburu? Tidak jauh dari ring, seorang siswa tahun kedua berkata sambil tertawa. Orang di sebelahnya menatapnya dengan jijik, bukankah kamu juga orang yang ekstrim? Sekarang dia sangat sombong. Lebih dari 9.000 orang di alam yang sama dan dengan artefak tingkat tinggi telah menghadapi Murong Yu. Murong Yu pasti akan kalah. Dia pasti akan kalah, tetapi dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Selain itu, bahkan jika dia terlempar keluar dari ring dengan kekuatannya, aku khawatir dia akan membawa beberapa orang bersamanya. Haha, lihatlah, mungkin Murong Yu dapat melakukan pembalikan yang mengejutkan, mungkin serangan balik. Hampir sebagian besar matanya tertuju pada ring tempat Murong Yu berada. Dan semua orang membicarakan tentang berapa lama Murong Yu dapat bertahan, tetapi tidak ada yang berpikir bahwa Murong Yu akhirnya akan berdiri di atas ring. Bagaimanapun, ranah setiap orang sama, menghadapi lebih dari 9.000 pemboman gila, bahkan Tianjun tidak dapat menghentikannya. Kamu memandang dirimu terlalu tinggi, dan kamu meremehkanku. Kata Murong Yu ringan, melangkah maju dan menghilang di tempat. Boom! Ketika dia muncul kembali, dia telah datang ke pemuda yang melakukan tembakan pertama, yaitu pemuda yang mengorbankan cermin kuno. Shen Quan tidak terkalahkan, dan sebelum lawan bisa bereaksi, sebuah pukulan menghantam wajahnya dengan keras. Boom! Untuk pertama kalinya, seberkas cahaya meledak dari pemuda itu, dan kekuatan yang dipukul Murong Yu padanya pun berkurang. Namun, cahaya ini hanya memantulkan serangan Murong Yu dan tidak menyebabkan kerusakan pada pemuda itu. Namun, gaya tumbukan yang kuat itu tetap membuat pemuda ini terlempar keluar, melesat keluar seperti meteor dari ring. Pemuda itu terkejut dalam sekejap, tetapi setelah bereaksi, dia telah terlempar keluar dari ring. Sinar cahaya itu adalah tindakan perlindungan Akademi Primordial. Meskipun nyawanya terselamatkan, itu tidak dapat sepenuhnya mengimbangi serangan itu. Kalau tidak, begitu cahaya yang mengancam nyawa itu muncul,
bagaimana mungkin dia terlempar keluar dari ring. Pemuda itu mengeluarkan raungan yang tidak mau, lalu terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Dia terlempar keluar dari ring dengan sebuah pukulan dan telah kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan pertandingan, jadi dia tidak punya muka untuk tinggal di sini lagi. Setelah memukul orang ini dengan sebuah pukulan, Mu Rongyu tidak menghentikan serangannya. Dia membalikkan tangannya dan menamparkan orang kedua dengan tamparan. Kekuatan dahsyat itu meletus, dan meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk menahan cuaca ini, ia tetap tidak dapat menghentikan kekuatan Mu Rongyu dan menjadi orang kedua yang terlempar dari ring. Kemudian, Mu Rongyu melesat dan meraih jiwa pemburu dari Dantian. Pada saat berikutnya, semangat mengejar jiwa meletus, dan kekuatannya yang dahsyat membubung ke langit. Kehancuran total. Tiba-tiba, lebih dari selusin orang tertembak dan terlempar keluar. Satu langkah keluar, Mu Rongyu menghilang di tempat. Tepat ketika ia menghilang, serangkaian kekuatan mengerikan merobek kehampaan dan membombardirnya, dan langit pecah dan tanah pecah, dan bahkan ring pun meledak keluar dari retakan. Tiba-tiba, mereka yang tidak punya waktu untuk mundur dibombardir oleh kekuatan mengerikan ini. Satu persatu berteriak dan terlempar keluar dari ring. Namun, Mu Rongyu sudah seperti serigala yang memasuki kawanan, melambaikan tombak di tangannya, mengeluarkan miliaran cahaya tombak, menutupi seluruh ring. Momentumnya mengerikan dan kuat. Orang-orang di ring terus meraung, tetapi mereka tidak berdaya. Dia bahkan tidak bisa menyentuh ujung pakaian Mu Rongyu sama sekali. Lagi pula, Mu Rongyu berteleportasi secara langsung, bagaimana mereka bisa mengetahui jejaknya. Selain itu, cincinnya tidak besar, ada orang di mana-mana, dan jika senjata ajaib diledakkan, seseorang akan direkrut, tetapi orang yang direkrut bukanlah Mu Rongyu. Oleh karena itu, setelah beberapa waktu, di antara mereka yang dibom, hanya beberapa dari mereka yang dibom oleh Mu Rongyu. Tetapi ada sebagian besar orang yang dipukuli oleh orang-orang mereka sendiri.